Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izam Zikro dengan NIM 444221018. Nama saya Robi Zulfikri dengan NIM 44422210009. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan genetika. Selamat menyaksikan. Nah, secara umum ilmuwan berpendapat bahwa genetika sebagai salah satu cabang ilmu biologi. Namun, eksistensi dari genetika ini baru terungkap setelah penelitian yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai pada tahun 1865 dengan menggunakan tanaman ercis. Pengungkapan saintifik genetika ini yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel, eksperimennya adalah dengan mengamati hasil persilangan kacang ercis. Nah, persilangan ini juga menandai bahwa ada babak baru genetika sebagai cabang ilmu baru pada perkembangan awal biologi. Selanjutnya, istilah genetics mulai diperkenalkan oleh William Bateson pada tahun 1905. Genetika klasik tersebut memainkan peran penting dalam mengubah alur ilmu dasar biologi ke arah kajian molekuler. Memasuki era baru perkembangan genetika, Thomas Hunt Morgan bersama rekannya menggunakan alat buah sebagai organisme model untuk mempelajari hubungan antara gen dan kromosom dalam pewarisannya. Namun, hal tersebut berujung pada kesimpulan bahwa untuk menganalisis gen tersebut secara komprehensif diperlukan keterlibatan ahli fisika dan ahli kimia. Selanjutnya, pada tahun 1933, Max Delbrück berbekal ceramah dari gurunya yaitu Niels Bohr kemudian mengunjungi laboratorium Morgan dan terinspirasi menggunakan bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri, untuk melakukan eksperimen dalam mengungkap aktivitas gen. Akhirnya, pada tahun 1952, berhasil membuktikan dan berhasil melacak komponen kimia fage yang memasuki bakteri serta membuktikan bahwa gen bukanlah protein, melainkan DNA. Struktur DNA mulai dikenal berdasarkan penemuan James Dewey Watson dan Francis Henry Compton Crick pada tahun 1953 dengan teknik dari kristalografi sinar X. Mengingat pentingnya pendekatan sifat fisika baru dan kimia struktural terhadap fondasi genetika klasik dari hukum Mendel, maka istilah biologi molekuler resmi diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam sebuah laporan pada tahun 1938. Biologi molekuler menandakan era baru perkembangan genetika, yaitu berintegrasinya genetika dengan biokimia. Sidney Brenner pada tahun 1963 telah meramalkan masa depan biologi molekuler pada penelitian biologi. Sistem regulasi gen dari biologi molekuler saat ini dipakai dan membantu kajian embriologi untuk mempelajari regulasi gen selama perkembangan embriologis. Teknik-teknik biologi molekuler memungkinkan bidang lain untuk mengembangkan kajiannya ke arah molekuler. Penelitian sel berubah dari sitologi deskriptif ke dalam biologi sel molekuler.